itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan semua diborong di sini. Nah, kan kita masih mau ceramah di mana-mana, insya. Tuh, Bandung udah main pesen aja, Beb, di Bandung, Beb. Nah, insya Allah nanti kita ke Bandung, kita ke Madura, kita ke Lombok, kita ke Aceh, kita ke Pontianak. Kita akan keliling semua untuk terus melanjutkan dakwah. Ya, saya ingin langsung ke Kang Maman. Kalau tadi ukurannya, kalau misalnya yang lain diperbolehkan, kenapa kalau misalnya Imam Besar FPI tidak diperbolehkan, maka tetap akan jalan, bagaimana? Saya rasa sekali lagi penanganan COVID-19 ini harus berasaskan atas keadilan, keselamatan, dan juga partisipasi publik. Saya ingin mengutip Al-Mawardi tentang keadilan. Pertama, ada adil dari pemerintah ke rakyat, di mana pemerintah harus konsisten. Pemerintah harus menegakkan aturan. Konsisten tidak boleh pandang bulu. Tetapi ada keadilan di mana rakyat pun harus adil kepada pemerintah dengan cara tidak boleh mencaci pemerintah. Tidak boleh hanya menyalahkan tapi tidak melihat prestasinya. Tidak boleh juga menebar kebencian. Karena kalau kita mengacu pada hadis Nabi, barang siapa yang beriman pada Allah dan akhir, berkatalah baik atau lebih baik diam. Oke, jadi Bang Fadli? Kalau boleh saya berangkat dari keadilan tadi, apa yang dikatakan singkat saja, Bang. Ini ya. Public trust baru bisa tercapai kalau ada keadilan, ya, justice. Jadi ada tambahan itu, the power of justice. Jadi jangan tebang pilih, ini kan judulnya pilah-pilih urus pandemi gitu. Jadi jangan pilah-pilih, jangan tebang pilih, jangan diskriminatif gitu ya. Termasuk karena ketidaksukaannya kepada seseorang kemudian dia menjadi tidak adil. Baik, Prof. Wiku, Anda mau menyampaikan? Ya. Naik, tidak usah menunggu break, boleh tolong Pak Riza bisa langsung naik? Oke. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Riza. Kita dari tadi membicarakan Pemprov, jadi pas sekali Anda muncul. Siap. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Nana. Baik, saya persilakan Anda duduk dulu, minum kopi biar tenang dulu. Saya akan lempar dulu ke Kang Maman. Kang Maman, sebelum kita nanti saya akan minta klarifikasi dengan Wakil Gubernur DKI. Tanggapan Anda soal langkah-langkah yang diambil oleh Satgas, sudah cukupkah? Atau sesungguhnya memang ada yang keliru nih? Ya, saya melihat bahwa ada ketidakkonsistenan dari Satgas COVID-19 ini karena kita tahu bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dan misi NKRI ini dibangun adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Nah, poin misi Indonesia itu kelihatan kehilangan. Nah, oleh sebab itu saya menginginkan bahwa di satu sisi kita harus memahami betul tadi bahwa cinta itu adalah anugerah. Maka berbahagialah. Tapi kebahagiaan itu tidak lalu membuat kita melupakan bahwa kita menghadapi COVID-19. Oke, spesifik soal langkah-langkah yang diambil oleh Satgas. Tadi Anda menyesalkan. Apa nih yang Anda sesalkan? Ya, misalnya ada koordinasi yang sangat kurang. Yang kedua, langkah pembagian masker itu terlihat sekali bahwa Satgas COVID-19 tidak berkoordinasi dengan baik apa yang terjadi, lalu langkah itu diambil, tetapi itu dibaca di publik sebagai sebuah pembenaran. Dan ini akan menjadi sebuah presiden buruk. Sehingga ada meme datang pada saya, ayo kita bikin konser saja. Kita akan dibagi masker oleh Satgas COVID-19. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi karena bagaimanapun penanganan pemerintah untuk COVID-19 ini sebenarnya sudah on the track. Jangan sampai terganggu oleh hal-hal kecil seperti ini sehingga nanti menjadi presiden buruk di tengah masyarakat. Oke, Prof.
cuplikan berbagai pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan di berbagai daerah. Sebelum kita membahas soal pilkada yang kerap kali disebut-sebut sebagai pembanding atas kerumunan yang terjadi kemarin. Saya tahu misalnya FPI kerap bilang itu ada pilkada, kenapa tidak adil. Kemudian juga bahkan Gubernur DKI Jakarta juga sempat menyebut pilkada sebagai salah satu contoh pembanding. Pak Anies Baswedan sempat menyebut itu. Sebelum kita masuk itu saya mau kasih kesempatan Anda, Mas Dhani, untuk menanggapi tadi yang Bang Fadlizon katakan. Bahwa pemerintah pusat memang punya semacam sentimen begitu terhadap imam besar FPI dan juga kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta? Loh, bagaimana bisa dibilang sentimen? Udah jelasnya tadi di awal saya bilang, ulama itu pewaris para nabi. Jadi gimana kita bilang sentimen? Nggak pernah ada, negara nggak pernah ada masalah dengan Pak Habib Rizik. Beliau ulama. Tapi ini kan ada masalah hukum. Ini masalah hukum, masalah pelanggaran protokol kesehatan. Jadi nggak ada hubungannya antara figur ulama dengan pelanggaran protokol kesehatan. Nah, kalau pelanggaran protokol kesehatan siapapun itu harus ditindak. Persoalannya kenapa baru kemudian sekarang? Pak Anies itu kan kepanjangan gubernur, itu kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi karena kepanjangan tangan, ya kalau umpamanya gubernur, siapapun itu gubernurnya ada kesalahan, ya kalau dijewer wajar. Dan tinggal proses aja kok, nggak masalah. Jadi kenapa baru sekarang? Tadi contoh-contoh pilkada banyak, termasuk di Solo, di mana ya, terlalu banyak lah. Ada yang joget-joget, ada yang apa. Kenapa baru sekarang? Pilkada, kenapa begitu ada nama ini baru pulang, ya Habib Rizik, baru seolah-olah ada enforcement. Pilkada dengan kerumunan berbeda, Bang Fadli. Kalau pilkada kan ada undang-undangnya sendiri, ada peraturan KPU, ada Bawaslu di sana. Bukan pilkada. Nah, Bawaslu ada juga maulid nabi di berbagai tempat atau kegiatan kumpul-kumpul lain. Ada pesta hajatan lain. Jadi maksud saya, kenapa baru sekarang ada semacam kedaruratan sampai yang namanya Polda dicopot, Kapolres dicopot gitu. Ada apa? Kemudian ada pidato-pidato yang seolah-olah mau ada pemberontakan atau semacam itu. Ini menurut saya membuat kegaduhan baru. Gitu. Pidato-pidato apa yang Anda maksud? Yaitu kemarin Pak Mahfud didampingi oleh Panglima TNI, didampingi oleh Kapolri, kita siap melawan yang mau mengganggu persatuan. Apa maksudnya gitu? Out of the blue. Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ngomong gitu. Makanya saya tweet gitu ya. Mungkin ini mau menghadapi separatisme Papua gitu loh. Kang Maman mau menanggapi? Ya, kemarin siang saya 2 jam dengan Presiden membahas ini. Ada 3 poin penting. Yang pertama bahwa pandemi ini membuat semua negara sebenarnya tidak siap. Yang kedua, kata Presiden, penanganan pandemi ini membuat momentum kita untuk mendorong, pertama reformasi birokrasi. Birokrat kita ternyata aut-autan. Yang kedua adalah soal validasi data. Sampai hari ini kita, Bang Fadli, lihat sampai sejauh mana kita bisa meliti mana yang positif dan yang sembuh. Walaupun dari sisi indikasi penyembuhan kita lebih tinggi dari negara lain, 80%, sementara lain 60%. Nah, seperti itu. Tapi yang ketiga adalah soal koordinasi. Kita lihat bagaimana pusat, daerah, antar bupati, bahkan di daerah sendiri seperti yang kita lihat. Makanya saya sebagai anggota Badan Kajian MPR merekomendasikan satu, ada visi Indonesia dan misi Indonesia yang sama dari presiden sampai sampai kepala daerah yang namanya desa itu. Dan menurut Anda ini yang menjadi tantangan sekarang, problem sekarang, kenapa penanganan pandemi seperti tadi terlihat? Betul, dan ini sebenarnya jadi momentum. Maka poin terakhir yang ingin saya katakan itu adalah normalitas baru ini harusnya dibarengi dengan moralitas baru. Moralitas soal gotong royong, soal Silakan Pak Slamet, silakan. Jadi nggak cuma itu sebetulnya. Yang masyarakat awam nilai, ini kan negara hukum. Hukum kan berlaku untuk semua. Tapi faktanya yang dipertontonkan ini oleh negara di jutaan rakyatnya ada ketidakadilan. Kerumunan massa itu nggak cuma sekarang. Faktanya iring-iringan wali kota di Medan, di Solo terjadi. Dan itu sudah sebentar. Dan itu sudah dianu kok, Bang. Udah diusut semuanya. Di Medan sudah dipanggil, ormas berkumpul tanpa pakai masker, tanpa jaga jarak. Nggak ada berita sebesar ini. Ada sebuah perlakuan yang berbeda dengan sekarang, dengan yang lalu-lalu. Tapi saya setuju, bahwa hari ini momentum FPI ini dengan kedatangan Maulana Habib Rizik harusnya menjadi momentum tentang apa yang disebut dengan revolusi cinta. Bukan cinta revolusi. Bahwa kita mencintai tanah air, hubul watan minal iman. Bahwa kita mencintai bangsa ini sesuai dengan misi di alinea. Nah itu tadi, Kang Maman. Karena ada ketidakadilan, untuk mendengungkan maka bahwa harus ini kan adil menyangkut negara. akhlak. Kalau dia nggak adil penanganannya, ini menyangkut akhlak. Makanya Habib Rizik perlu revolusi akhlak. Betul. Dari tidak adil menjadi adil. Saya menanggapi sedikit Saya setuju.